Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video persiapan TKA Matematika tingkat lanjut dan kita sudah sampai di soal nomor 15 untuk transformasi geometri. Pada transformasi geometri ini nanti kita akan menentukan pernyataan benar atau salah dari 3 buah pernyataan yang melibatkan komposisi transformasi geometri bangun segitiga. Nah, di sini ada sebuah gambar. Silakan gambar dan pernyataannya dicatat terlebih dahulu dan mohon untuk gambarnya dibuat sebaik mungkin ya. Jadi di sini jangan sampai ada kekeliruan karena nanti di sini kita tidak akan menggunakan hitungan, tetapi kita akan menggunakan perkiraan untuk bisa menjawab soal ini. Sehingga dibutuhkan gambar yang presisi. Jadi dipersilakan untuk mencatat dan menggambar terlebih dahulu soalnya. Pastikan soal gambarnya itu nanti gambar yang presisi, jadi nanti kita bisa membayangkannya dengan lebih presisi. Dipersilakan untuk mencatat soalnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih sudah mencatat soalnya. Mari kita langsung saja bahas soal nomor 15. Oke, kita akan bahas soal nomor 15. Jadi nanti di sini kita akan membahas sebuah gambar ya. Jadi gambar segitiga yang nanti akan mengalami komposisi transformasi. Jadi di sini ada beberapa transformasi yang akan digabungkan berkaitan dengan segitiga-segitiga yang tersedia. Nah, untuk gambar yang tersedia di sini tentunya tidak akan sebagus gitu ya atau seakurat gambar yang asli. Jadi silakan nanti untuk gambar aslinya tetap disandingkan agar lebih mudah untuk memahami apa yang akan kita bahas. Jadi ada 3 pernyataan yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan segitiga-segitiga ini. Kita langsung saja ke pernyataan pertama. Di pernyataan pertama dikatakan segitiga JKL adalah bayangan dari ABC dengan refleksi terhadap garis AC lalu dilanjut translasi 02. Nah, yang perlu kita pahami adalah translasi 02 itu berarti diartikan bahwa segitiganya akan dinaikkan ke atas sejauh 2. Jadi tidak kanan kirinya tidak, tapi dinaikkan ke atas ya. Kalau kita melihat segitiga ABC di sini, ini gambarnya tidak presisi ya. Kalau Bapak lihat di gambar yang asli, ukurannya sama persis. Jadi ABC dan JKL itu ukurannya sama. Nah, tetapi bagaimana kita melihat bentuk ini apakah benar merupakan refleksi terhadap garis AC kemudian translasi 0,2. Jadi begini, garis AC itu adalah garis yang ini. Nah, kalau misalnya dia direfleksikan terhadap garis AC, maka AC-nya tidak berubah tapi B-nya geser ke atas ini. Kemudian setelah itu dia dinaikkan 2 step karena di sini 02 berarti nanti dia titik A itu akan berubah ke titik sini. Dan di sini sesuai gambar kita bisa lihat bahwa posisi A itu di 0,2 gitu ya. Terus nanti J-nya itu di 0,4. Jadi sebenarnya untuk translasi 0,02-nya betul, refleksinya juga menurut Bapak betul gitu loh. Kenapa? Karena segitiga siku-sikunya itu bisa kita jadikan patokan. Kalau misalnya ABCD refleksikan terhadap AC seperti ini, maka otomatis siku-sikunya itu akan berada di bagian bawah. Kalau ditarik ke atas, itu berarti nanti siku-sikunya pas betul ada di sini. Jadi dari melihat sekilas dan melakukan analisis ini, Bapak bisa menyimpulkan bahwa untuk pernyataan pertama itu betul. Jadi JKL adalah bayangan dari AB yang direfleksikan terhadap AC. Jadi si AC ini kan di sini nih. Nah, jadi BC-nya di flip ke sana, AC-nya tidak berubah, tapi B-nya geser ke sini. Kemudian setelah itu nanti dia didorong ke atas sejauh 2. Jadi pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua kita masuk. Segitiga AIH, segitiga AIH itu berarti yang ini ya. Jadi adalah bayangan dari ABC. Jadi kita kembali lagi ke ABC.
jika direfleksikan terhadap A dan didilatasikan sejauh 2 dengan skala 2 dengan pusat dilatasinya adalah di A. Oke, jadi kalau si ABC ini direfleksikan terhadap A gitu ya. Jadi dia itu nanti akan mengalami perubahan. Jadi si C itu nanti akan pindah ke sini, si B akan pindah ke sini. Nah, begitu. Jadi karena pusatnya A, berarti nanti kan otomatis B kita pusatkan ke A, bayangan ada di sini. C kita pusatkan ke A, bayangannya nanti ada di sini. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat gambar yang asli, jadi kita patokannya gambar aslinya, maka si AC dan AH itu sebenarnya satu garis gitu ya. Ini gambarnya kurang sesuai ya. Harusnya ini hanya yang ada di sebelah sini. Tapi ya udahlah, anggaplah sesuai dengan gambar aslinya. Nah, jadi begini. Dan siku-sikunya nanti ada di sini gitu loh. Jadi secara secara refleksi AB bentuk segitiga AIH itu memang refleksinya terhadap ABC melalui titik A. Jadi si B pindah ke H, C pindah ke hanya di sini. C pindah ke H, terus B pindah ke I, seperti itu. Dan siku-sikunya memang berseberangan. Kemudian didilatasikan 2 kali lipat terhadap A. Nah, sebenarnya perbandingannya bisa kita lihat dari sini nih. C itu posisinya di 4 ya. Dan A itu 2. Berarti di sini panjangnya 2. Sedangkan saat didilatasikan 2, berarti harusnya panjangnya itu menjadi 4 gitu. Jadi ke atas 2, ke bawah 4. Di sini 2 dan di sini min 2, ini tepat sekali 4. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa pernyataan kedua itu benar. Jadi ini memang dilatasi dari refleksi dari A, kemudian dilatasikan ke A2 dengan pusat A, lalu didilatasikan 2 kali ke bawah. Jadi pernyataan kedua benar. Oke, kita lanjut untuk pernyataan ketiga. Apakah segitiga ABC adalah bayangan dari ADE dengan refleksi di garis AC? AC itu berarti ini, begitu. Kemudian di sini dikatakan bahwa garis ya. Jadi kalau misalnya dikatakan garis AC, jadi AC itu sebenarnya bisa diperpanjang sampai H. Jadi kalau garis itu kan sesuatu yang tidak terbatas, jadi bukan ruas garis ya. Jadi bayangannya memang adalah sebuah garis yang panjang yang melewati AC. Dan apakah kalau dia dirotasi 90 derajat, dia akan memiliki posisi di ABC. Jadi fokusnya ke ADE ini, ADE, lalu direfleksikan terhadap garis ini, yang CH seperti itu. Kemudian nanti dia kalau dirotasikan apakah posisinya benar seperti ini. Nah, kalau melihat dari gambar asli, jadi kita patokannya gambar aslinya saja. Kalau dia memang direfleksikan terhadap garis CH, anggaplah ini CH-nya seperti ini, maka dia D itu nanti akan berada di ada di garis yang G ini, tetapi nggak sepanjang G ya. Kemudian yang E itu juga nanti akan berada di garis yang F ini, tetapi kebalik. Berarti yang E itu nanti akan ke AF gitu. Kemudian yang D itu nanti akan ke posisinya itu nanti jadi terbalik ya. Dia tidak seperti ini. Jadi D itu nanti diposisikannya ada di sebelah sini, tetapi terus nanti posisinya sama seperti posisi D ini. Jadi anggaplah ini di ke sini kan gitu. Jadi siku-sikunya ada di atas. Nah, jadi si D ini kalau direfleksikan dengan CH, si siku-siku itu posisinya di atas. Nah, apakah kalau dia diputar 90 derajat akan mendapatkan gambar ABC? Nah, kalau dia diputarnya
searah dengan jarum jam, itu berarti harusnya betul ke sini, tes betul. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia dirotasikan dengan pusat A sejauh 90. Sedangkan kalau 90 itu putarannya ke sini. Jadi kalau dia diputar ke atas, harusnya posisinya sama dengan ABC. Tetapi dia diputarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi harusnya posisinya adalah di sini. Nah, berarti dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ABC itu bukan bayangannya. Jadi bukan bayangan dari segitiga ADE kalau direfleksikan terhadap AC dan dirotasi 90 derajat. Jadi DE kalau direfleksikan terhadap garis AC atau yang ini CH itu posisinya nanti akan berada di sini dengan siku-sikunya ada di atas. Kemudian nanti kalau dia diputar 90 derajat dia akan berada di sini. Tas begitu. Nah, posisinya ini berseberangan dengan ABC. Jadi kalau bisa dibayangkan ini adalah bayangan dari ABC gitu ya di sini. Seperti itu. Jadi jelas dia bukan bayangan ADE kalau nanti dia melalui refleksi dan rotasi 90 derajat. Oke, jadi kesimpulannya pernyataan 1 betul, pernyataan 2 betul, pernyataan 3 salah. Jadi yang betul hanya 1 dan 2. Oke, itu saja untuk pembahasan soal nomor 15. Sekali lagi gambar aslinya harus perlu dibawa dan nanti di sini perlu bisa dibayangkan kalau misalnya malah terjadi refleksi, rotasi dan lain-lain itu harus bisa dibayangkan pergerakannya arahnya kemana. Itu saja, terima kasih untuk nomor 15.